Saya Dr. Deta Tanuwijaya tidak setuju bahwa kita harus menjaga kesehatan. Oke. Nggak setuju. Nggak setuju. Yang betul ada meraih kesehatan. Meraih kesehatan. Kenapa? Tubuh manusia itu sesuatu yang ketika diopen-openin, dijaga, itu menurun kualitasnya. Menurun kualitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Nabila di Bincang Isu. Kali ini kedatangan tamu super duper luar biasa penting. Penting banget. Kenapa penting? Karena gini, teman-teman kalau selama ini ngerasa pekerjaannya sangat tidak bisa bantu dalam hal asuransi kesehatan gitu, teman-teman tolong cari kerjaan yang, aku nih sangat privilege, tolong cari kerjaan yang nggak bisa ngasih asuransi kesehatan tapi bisa ngehadirin dokternya langsung ke kerjaan aku buat konsultasi. Dr. Deta Tanuwijaya. Selamat datang dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter sehat? Alhamdulillah. Nah, gimana? Samolihna. Alhamdulillah aku lagi sehat insyaallah. Tapi kalau ditanya sehat 100% kayak nggak terlalu lah dok. Ada aja penyakit yang tiba-tiba datang, tiba-tiba sakit datang. Padahal aku masih muda dokter. Iya, tapi ya oke, itu satu yang harus kita syukuri ya Nabi. Cuman nanti mungkin saya harus lebih menekankan bahwa yang penting itu produk, benar gak sih? Dari hidup kita itu. Yes. Tingkat kesehatan kita itu segimana, yang penting itu apa yang bisa kita lakukan, benar gak? Apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita hasilkan buat kehidupan atau buat orang lain, buat dunia inilah, kayak gitu, ya kan? Makanya kalau saya ditanya sehat. Tapi kalau saya mau balik tanya, bugar nggak Nab? Enggak. Ya karena itu yang satu bikin produktif. Aku mau ngasih tahu. Loh, kok aku yang jadi nanya balik. Pokoknya ini adalah momen aku untuk berkonsultasi juga ya sama dokter. Terima kasih para konita yang sudah menghadirkan Dokter Deta ke sini. Aku yakin karena dia sayang banget sama aku. Karena aku udah bebal banget dok. Aku punya diabetes. Teman-teman tahu aku punya diabetes, tapi aku salah satu orang yang sangat susah banget dibilangin. Yandi, susah dibilangin ya? Susah dibilangin. Jadi aku yakin karena Konit sayang banget sama aku, akhirnya karena aku susah dibilangin, dia datangin dokter langsung ke sini untuk nasehatin aku. Siap. Terima kasih Konit. Terima kasih dokter udah datang. Siap. Jadi bahasan kita hari ini tuh mau ngebahas soal anak muda jompo masa kini. Gitu ya dok ya, yang katanya semakin kesini semakin menurun gitu. Tren kesehatannya makin menurun katanya. Anak-anak Gen Z atau yang millennials itu tuh udah gampang sakit di usia yang ya kayak aku aja masih 25 udah divonis diabetes. Itu kan perasaan penyakit opung aku ya. Bisa aku yang dapat masih usia 25 gitu. Terus kayak aku bacain deh ya dok ya. Ada beberapa highlight nih timeline dari berita. 33.000 nih dari IDN Times. 33.000 Gen Z di Banten menderita diabetes mellitus. Tadi aku tanya sama dokter, angka itu angka yang tinggi. Angka yang cukup tinggi. Angka yang tinggi. Kemudian viral banyak Gen Z keluhkan diabetes di usia 20-an. Diduga karena makanan instan. Gara-gara teh solo. Aku gak bisa berhenti. Oh my god, enak banget teh solo di tengah hari bolong. Gen Z banyak yang pikiran rakyat. Gen Z banyak yang jadi remaja jompo dan rentan stres. Cek makanan yang dikonsumsi. Nanti ada berita itu. Menurut dokter gimana? Bener gak kayak gitu? Jadi gini, kalau misalnya kita tadi kan Nabila itu nanyanya makin menurun atau enggak ya? Kalau saya pengen mengistilahkannya dengan gini Nab, makin banyak problem kesehatan terjadi. Gini, karena sebenarnya kalau dibilang makin menurun, saya pengen ngasih satu paradigma yang berbeda, bukan berbeda, jarang ada di pikiran masyarakat selama ini. Gini, tubuh kita itu kan harus dijaga kesehatannya, benar nggak? Iya. Saya nggak setuju Nab.
Oke. Saya nggak setuju. Oke, ini kontroversial ya. Semoga FYP. Nanti ini dipotong ini FYP. Oke, gimana dok? Dokter tidak setuju. Tubuh itu harus dijaga, tidak setuju. Boleh nanti. Jadi ini again ya. Oke. Saya Dr. Deta Tanuwijaya, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, ahli ilmu olahraga klinik, fellow intervensi nyeri. Tidak setuju bahwa kita harus menjaga kesehatan. Oke. Nggak setuju. Yang betul ada meraih kesehatan. Meraih kesehatan. Kenapa? Tubuh manusia itu sesuatu yang ketika diopen-openin, dijaga, itu menurun kualitasnya. Menurun kualitasnya. Gini, kita pakai satu fakta deh. Di tubuh kita itu ada yang namanya DNA, tahu ya? Iya. Gen DNA. Di ujung gen atau DNA itu saya bukan ahli genetik, tapi yang saya tahu ya, ada yang namanya telomer. Telomer itu satu grup lah, satu fase di paling ujung dari DNA itu namanya telomer. Susunan proteinnya kalau nggak salah TTAGG something lah ya, gitu. Nah, Allah itu menurunkan telomer di ujung dan ngasih yang namanya telomerase. Telomerase itu adalah enzim yang Allah tugasin buat motong telomer. Jadi kematian kita itu sudah direncanakan sejak kita lahir. Gen kita itu dipotong tiap waktu. Ujungnya oleh telomerase. Gitu. Jadi gen kita itu makin pendek. Makin bertambah usia, makin pendek. Dan kita menurunkan gen yang memendek ke keturunan kita. Ke anak cucu kita. Faktanya apa? Nabi Adam dulu usianya berapa? 900 tahun something. Kita usia berapa? 60-an. Ya, kata Rasul aja kita ini umat akhir zaman. 60-70-an. Berarti kalau 80 tuh bonus bener gak? Iya. Oke. Nabi Adam dulu tingginya berapa, Nab? Tinggi banget. Ya. Giant, right? Ya, iya gak sih, Dok? 29 meter something. 30 meteran lah. Kayak gitu. Kita tingginya berapa? Ada nggak kita 2 meter? 2 meter juga nggak ada. 1-2 orang di dunia ini yang 2 meter. Nah itu bukti kalau dari makin generasi ke generasi kita itu makin berkurang. Kondisi tubuh seseorang itu makin berkurang dan menurunkan kondisi tubuh yang makin berkurang ke keturunannya. Gitu. Jadi kalau kita bukan umat akhir zaman nih, nah mungkin nanti tuh manusia tuh tingginya 50 cm. Bayang nggak? Kalau kita bukan benar nggak? Iya benar. Usianya itu berapa? 7 tahun, ya kan? Bisa jadi kan lifespan-nya cuma 7 tahun. Lahir, ulang tahun ke-1 diangkat jadi PNS, enggak? Ya kan? Ulang tahun ke-1 udah diangkat jadi PNS. Loh iya kan lo kan masa 7 tahun kan ulang tahun baru aja kan. 5 tahun pensiun kebayang enggak? Bayang. Iya. Menikmati masa pensiun. Itu dia belajar untuk SKD gimana ya? Gitu caranya. Masih baik. Gitu. Tapi ya it's okay. Ambil itunya lah, ambil itunya satu. Itu yang pertama. Jadi kalau emang naturalnya tubuh kita ini menurun kondisinya satu. Yang kedua, di bidang ilmu saya, kedokteran fisik dan rehabilitasi, kalau seseorang mager ya selama 1 minggu, saya mager nih selama 1 minggu, maka yang terjadi adalah penurunan kekuatan otot sebesar 10%. 1 minggu doang? Ya, mager nggak ngapa-ngapain di rumah terus, rebahan terus nggak ngapa-ngapain 10%, kayak gitu. 2 minggu sekitar 15-20%an. 3 minggu 50%. Gak bisa lagi ngangkat galon tuh. Enggak. Jadi tubuh kita itu kalau di open ya memang menurun kondisinya gitu. Jadi saya nggak sepakat dengan kata menjaga kesehatan. Tubuh tuh bukan dijaga kesehatannya. Tubuh tuh mesti diraih kesehatannya. Kita masih melakukan sesuatu, entah intervensi, mengasih lingkungan yang bagus buat tubuh, lingkungan yang bagus misalnya nutrisi, kondisi dan sebagainya, atau kita mengolah tubuh supaya lebih baik, olahraga dan sebagainya gitu. Nah kalau yang saya tahu ya, saya bukan ustadz tapi yang saya tahu sahih hadisnya yang mengatakan bahwa inna li jasadika alaika haqqo, bahwa pada jasad kamu tuh ada hak yang mesti kamu tunaikan, ya kan? Kalau hak yang mesti tunaikan berarti
jasad itu nggak punya sebelumnya. Iya. Kita sebagai yang dikasih jasad, kita mesti ngasih. Itu artinya kita mesti ngeraih, bener nggak? Bener lagi, ya Allah. Iya kan, kita mesti ngeraih kan ya kan. Oke, nah gitu. Jadi saya sekali lagi tidak sepakat dengan menjaga kesehatan. Kita mesti meraih kesehatan. Oke, Dok. Berarti tadi dokter bilang jadi sewajarnya emang naturally kita semakin generasi itu makin menurun kesehatannya. Kondisi tubuhnya. Sehingga makin bisa jadi makin banyak problematika kesehatan yang terjadi. Berarti kan asumsinya Gen Z atau generasi selanjutnya semakin menurun kondisi kesehatannya. Itu kan asumsinya tuh karena ada yang bilang gaya hidup lah, pola kerja, pola makan dan segala macam. Itu berarti kurang tepat, Dok? Tepat. Jadi tepat, tapi itu adalah faktor yang membuat gini. Kondisinya menurun kalau nggak diraih gitu. Artinya ngerti nggak? Kalau nggak diraih, kondisinya menurun kalau nggak diraih gitu. Jadi pola makan yang nggak bagus, pola hidup yang nggak bagus, itu artinya dia tidak meraih sesuatu. Dia nggak ngasih hak terhadap jasadnya, benar nggak? Yeah. Padahal Rasul udah bilang ke kita, ini jasad, lu dikasih jasad, lu dipinjemin jasad kan? Dipinjemin loh. Pinjemin. Malu ya nanti aku balikin jasad ini ke Allah ya. Ya kan Rasul juga udah bilang ada hak yang harus kamu tunaikan terhadap jasad yang dipinjemin sama kamu ini gitu. Kayak gitu. Jadi kalau pola makan kita nggak bagus, pola hidup kita nggak bagus, pola aktivitas kita nggak bagus, itu artinya kita nggak ngasih hak, kita nggak meraih sesuatu untuk dikasih ke jasad kita. Padahal Rasul bilang kayak gitu. Jasad punya hak, artinya jasad nggak punya itu awalnya kan. Jasad punya hak yang harus kita kasih, yang harus kita tunaikan. Kita harus mengambil sesuatu dikasih ke jasad kita yang bagus. I hate you Farah Konita. Baru bentar aja gue udah gerasa dituding-tuding nih. Bener banget, Dok. Aku seperti yang sebelumnya aku bilang sama dokter sebelum podcast ini mulai, itu aku salah satu representasi anak muda jompo yang menjadi tema kita hari ini. Kenapa aku bilang kayak gitu? Aku bilang sama dokter, usia 25 aku udah didiagnosa diabetes mellitus. Kemudian aku sempat kena osteoartritis di kaki. Terus aku juga udah kena plantar fasciitis. Iya, itu gila sakit banget. Astagfirullah. Dokter, terus aku punya saraf jepit. Itu baru tahun lalu kenanya. Emang hidup aku ngapain sih? Aku bertarung sama siapa sih kalau bisa udah sejompo ini? Astagfirullah. Gimana tuh, Dok? Tapi gini, apakah aku belum tentu juga ya, memang multifaktor. Tapi kalau kita mau bandingin, memang cenderungnya itu declining kondisi itu, maksudnya memang declining. Kalau kan yang paling enak adalah coba dong dok bandingin, dokter bisa nggak ngebandingin Gen Z sekarang sama yang zaman dulu, emang beda atau gimana? Saya nggak bisa bilang dari segi kondisi kesehatannya kayak gimana, karena saya tuh selalu beranggapan begini, kesehatan itu sesuatu yang nggak mestinya diukur jadi patokan seseorang bagus atau enggaknya, tapi produknya, ngerti nggak? Lu sehat tuh buat apa? Buat beramal, bener nggak? Amin ya Allah. Ya kan, lu sehat buat apa? Beramal. Jadi yang paling dilihat dari lu itu kan amalnya gitu nggak? Orang yang makin sering sakit, dia punya peluang beramalnya sedikit, bener nggak? Nggak gitu, ya gitu bener ya kan? Peluang beramalnya sedikit. Orang yang misalnya sakit-sakitan, dia peluang beramalnya akan lebih sedikit daripada orang yang sehat terus. Iya, dokter. Orang yang tingkat kebugarannya rendah, jam 12 udah melenoi gitu ya, udah kecapean, sama orang yang baru kecapean di malam hari, maka dia kemungkinan atau potensi beramalnya berbeda. Dan kalau kita bicara beramal bukan cuma amal Islami atau gimana ya, let's say produk lah, produk apa sih yang udah kita hasilkan, iya kan? Enggak. Nah, kita agak mundur dikit nih. Iya kan? Aku mau nangis. Loh iya, udah gitu. Oke. Nah, Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua. Tebak-tebakan prajurit Perang Dunia Kedua paling muda usia berapa? Yang turun perang? 16-an. Ya, dia 16 tahun. Calvin Graham.
dia 16 tahun udah udah berperang. Perang Dunia 2 lagi. Oke, Perang Dunia Kedua, betul. Artinya dia menghasilkan produk itu loh. Saya tentara dan saya waktu itu membela negara. Let's say, oke lah siapapun yang benar nggak masalah. Tapi dia membela negara. Dan dia mempersiapkan itu 4 tahun. Dari usia 12 tahun dia masuk militer, mempersiapkan gua mau perang 4 tahun. Jadi orang 12 tahun itu udah Perang Dunia Kedua. Waktu zaman nubuah. Waktu zaman nubuah Rasulullah SAW panglima perang paling muda siapa dong? Usama kan? Kita tahu Usama usia berapa tahun? 18 tahun. 18 tahun dia udah jadi panglima. Orang zaman dulu tuh 16 tahun perang, 16 tahun perang, 18 tahun dia udah mimpin pasukan perang, bener gak? Zaman dulu. Nabila usia 16 tahun ngapain? Kayak lagi itu baca komik di Wikipedia. Iya. Itu saya nanya sama milenial. Iya. Gimana kalau saya nanya sama Gen Z? Bener enggak? Mereka akan sibuk mungkin sibuk dengan pencarian jati diri, bener enggak? Iya. Ya kan? Iya, Di, kamu gitu deh. Tuh ya kan berusaha mencari sigma tapi enggak sigma bener enggak? Mencari risk. Ya Allah. Emang gini, lihat dari produknya aja. Saya selalu percaya bahwa tingkat kesehatan dan tingkat kebugaran itu mesti diukurnya dari produk, Dari hasil. Iya. Percuma kamu sehat, percuma kamu bugar, tapi amal kamu nggak ada. Iya, jadi mesti gitu, FYP itu nanti tuh. Mesti gitu, Masya Allah, dokter. Iya, jadi kalau mau bandingin nih, saya sih oke, boleh kita ngebandingin kondisi kesehatan. Tapi saya pengen melangkah lebih jauh. Yang dibandingin produk deh. Produk apa yang bisa dihasilkan sama remaja-remaja sekarang usia 16-an sama remaja-remaja zaman dulu 16-an. Ya kan? Perang, pemimpin perang. Gitu, CEO termuda di Indonesia sekarang aja, setahu saya ya, nggak tahu kalau ada data yang di Indonesia CEO termuda kan 28 tahun. Ini CEO apa dulu nih, Dok? CEO perusahaan Kadang nasional. Orang perusahaan. Oh iya benar. Satu franchise ayam udah dia dirinya CEO. Ya perusahaan nasional. Multinasional. Nasional. Setahu saya apa? Saya lupa. Saya lupa namanya. Usianya 28 tahun. 28 tahun. Kan makin sini makin ada yang remaja, ada. Di CEO termuda di dunia ada 5 tahun, tapi itu kan dapat durian runtuh gitu. Bukan karena emang dia risk gitu, dia karena kesehatan atau kebugarannya bagus gitu. Gitulah kalau mau dibandingin. Gitu, bandingin dari produknya. Jadi mau seberapa lo sehat, kalau produk yang lo hasilin juga ampas atau nggak ada, ya ngapain lo sehat gitu. Benar, tentu dengan penuh kesadaran bahwa produk itu bisa dihasilkan kalau tubuh kita sehat, kalau tubuh kita bugar gitu. Jadi udah ya, males. Sebel. Belum apa-apa ya. Aku sangat merasa disakiti sekarang. Aku serius, Dok. Aku tuh ya kan pokoknya dokter diundang ke sini kan untuk konsultasi aku ya. Oke, gini. Kita sekarang terjebak dengan topik remaja jompo. Jadi remaja itu sekarang tuh bergulat dengan kondisi kesehatannya. Iya. Bukan dengan produk apa yang bisa gue hasilin. Benar. Remaja zaman dulu dengan pola hidup yang sehat, dengan tingkat kebugaran yang sehat, dengan pola makan, pola istirahat, pola kerja, pola olahraga yang sehat. Mereka nggak lagi nanya gue jompo atau enggak, Iya. Mereka udah fokus ke apa yang bisa gue hasilkan. Remaja zaman sekarang mulai mempermasalahkan, ini gue kayaknya jompo nih gitu. Ya kan kalau zaman dulu tuh itu udah habis perkara mestinya. Bener, malam-malam minumnya udang jahe. Beneran, Allah astagfirullahaladzim. Oke, Dok. Oke, berarti kita runut nih. Tadi dokter udah ngomongin soal pola hidup nih. Jadi remaja yang udah jompo nih, aku ya. Aku nih harus kayak gimana, Dok? Untuk bisa fokus ke goals produk tadi, berarti harus ada yang diperbaiki dong. Apa tuh? Gimana? Gini, jadi kalau buat diperbaiki, kita kan mau physical properties ya. Physical properties. Dengan fakta bahwa remaja zaman sekarang tuh banyak keluhan. Keluhan yang banyak sekarang itu Badan Pusat Statistik 2023
itu sekitar 50%-an bilang bahwa remaja itu mengaku dalam aktivitas sehari-harinya itu lebih mudah pegal-pegal. Keluhan kedua adalah cepat lelah. Ya, keluhan endurance ya berarti ya. Keluhan ketiga adalah cepat pusing. Keluhan keempat nyeri sendi, luar biasa ya. Ya, itu semua physical properties. Oke. Physical properties itu kayak pegal-pegal, mudah lelah, terus mudah pusing sama nyeri sendi itu berpusat sama, saya bilangnya 3 jenis saja, 3 properti fisik. Pertama adalah kebugaran, yang kedua adalah kekuatan, yang ketiga adalah fleksibilitas. Kayak gitu. Kebugaran itu gini, kan Nabila sehat nggak? Enggak, Dok. Saya sih menurut saya nih. Sehat. Nabila sehat. Bisa berfungsi dengan sehat, baik betul, gitu ya. Nggak sakit dan sebagainya, sehat kan. Tapi kalau saya Nabila bugar nggak? Enggak. Belum tentu, belum tentu ya. Bugar itu adalah mampu melakukan aktivitas dalam jangka waktu lama tanpa kelelahan. Itu bugar. Jadi orang sehat belum tentu bugar. Benar nggak? Gue nggak sakit nih, boleh. Gue minta lu lembur, atau gue minta lu kerja lapangan kayak gimana, naik turun gunung dan sebagainya, belum tentu bisa, karena belum tentu dia bugar. Oke. Itu kebugaran. Kebugaran ini yang bisa menimbulkan keluhan cepat lelah ketika dia menurun. Oke. Yang kedua adalah kekuatan. Kekuatan ini pasti berkaitan dengan otot ya. Strength ya. Strength, betul. Nah, yang jarang mengolah kekuatannya, yang jarang ngasih nutrisi sama ototnya, maka dia gampang pegel-pegel dan sebagainya. Yang ketiga fleksibilitas. Fleksibilitas itu kelenturan. Orang yang nggak lentur sendinya, orang yang nggak lentur ototnya memang akan banyak mengeluh ke sana, mengeluh ke arah nyeri sendi dan sebagainya. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita sekarang mesti fokus ke arah 3 itu. Nah, ya jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah gimana sih biar nggak jompo? Kita fokus sama 3 itu. Kita fokus meningkatkan 3 itu. Gimana tuh, Dok? Properti yang pertama adalah properti kebugaran. Itu mesti ditingkatkan. Properti kedua adalah properti kekuatan otot. Properti ketiga adalah fleksibilitas. Oke. Sebelum saya ini gimana, saya pengen ngasih iming-iming. Ngasih iming agak duit mau saya bukan besok apa loh, kan Nikola Saputra mau astagfirullahaladzim loh, kan ini nggak apa-apa ini, jadi jangan bilang saya ustad ya. Masya Allah, barakallah. Enggak kan hidup tuh jual beli, Iya, Dok. Ya kan? Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah itu ngebeli dari kita itu amwalahum wa anfusahum. Harta kita sama anfus kita, diri kita, jiwa kita. Bi anna lahumul jannah, ngasih kita surga. Jadi kita mesti jual sama Allah, enggak? Properti fisik kita, properti roh kita, harta kita, supaya kita bisa dapat surga. Orang zaman sekarang kan yang menguasai dunia, menguasai masyarakat sekarang kan milenial. Saya milenial. Aku kira mau ngomong Israel tadi. Menguasai dunia. Belum ya, amit. Belum dan nggak akan pernah. Insyaallah ya, Dok. Nggak akan pernah. Oke. Milenial kan? Ya kan milenial. Dari dulu aja penelitiannya bahwa jangankan Gen Alpha, Gen Z, penguasa dunia sekarang millennials itu kalau mau sesuatu itu dia harus achievement motivation. Iya. Ya kan? Gua mau kerjain ini kalau emang gua mau dapat hasil. Iya. Bahkan sempat ada lagu itu kan, kalau surga dan neraka nggak ada, kata Kristus, mau ibadah nggak? Belum tentu mau ibadah lah, benar kan? Ya kan? Buat surga nggak ada, neraka nggak ada, ya buat tapi ibadah. Millennials tuh kayak gitu. Pilihan lagunya kelihatan sih. Iya. Sorry. Gen Z nggak tahu itu. Jika surga dan neraka itu betul. tak pernah ada gitu kan? Iya. Nah, Bimbo bukan sih? Krisya. Oke. Nah, sorry. Ada penelitian di tahun 2019 di Spanyol, Cadiz, Andalusia, Spanyol. Itu ada penelitian
yang bilang bahwa mereka meneliti remaja usia 12 sampai 17 diteliti tingkat kebugaran, tingkat kekuatan dan tingkat agility, kelenturan dan kelincahan. Kayak gitu. Diteliti dan mereka mengkaitkan dengan academic performance. Oke. Academic performance. Itu jelas signifikansinya tinggi. Perempuan usia 12 sampai 17 yang tingkat kebugarannya tinggi, yang agility-nya tinggi, kelincahan dan kelenturannya tinggi dan kekuatan ototnya tinggi di atas rata-rata, makin tinggi properti itu, makin baik academic performance-nya. Oke. Gitu. Laki-laki, cuman kalau di penelitiannya laki-lakinya itu cuman kebugaran doang. Jadi cuman signifikansinya sama kebugaran. Jadi kita biasa simpulin sebenarnya remaja makin bugar gitu ya, maka academic performance-nya makin tinggi. Makin itu bagus. udah jelas penelitiannya. Makanya kalau sekarang sih saya selalu misalnya ke anak saya, ke sekolah anak saya, udah tahu kayak gitu, sebenarnya pelajaran olahraga, kebiasaan untuk aktivitas fisik itu harus jadi intervensi. Ya kan? Performa akademik itu meningkat seiring dengan peningkatan tingkat kebugaran remaja. Jadi kalau mau performa akademiknya bagus, mesti bugar. Mesti bugar. Ya, gitu. Oke. Gitu. Kalau mau. Oke. Kan achievement motivation belum tentu mau, bener nggak? Iya, Siapa tahu maunya jadi orang bodoh gitu. Ya nggak usah bugar. Supaya temani makin produktif, kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan. Gitu. Jadi itu satu. Nah, Oke. sekarang berarti gimana? Itu kan gimana? Jadi udah jelas kalau dari WHO, WHO itu bilang bahwa di luar intervensi nutrisi dan sebagainya, WHO itu bilang untuk meningkatkan 3 physical property tersebut, itu untuk kebugaran itu udah dikasih tahu bahwa anak atau ya remaja lah ya, sebelum usia 18 tahun, artinya sampai usia 17 tahun itu diharuskan untuk berolahraga dengan aktivitas fisik selama minimal 1 jam per hari. Per hari. Dan nggak perlu ada resep yang gimana diatur jenis olahraganya, Pak, nggak perlu. Jadi sampai usia 17 kamu nggak perlu ngatur jenis olahraga kamu gimana kayak gitu. Yang penting kamu berolahraga dengan aktivitas fisik selama minimal 1 jam per hari. Dan disarankan olahraganya olahraga permainan. Gitu disarankan gitu ya. Dan dari 7 hari itu, 7 hari seminggu, 3 harinya mesti sampai capek. Gitu. Oke. Mesti sampai capek. Yang 4 harinya boleh olahraga nyantai-nyantai, tapi sejam. Kayak gitu. Itu untuk usia sampai 17. Oke. Nah, dimulai usia 18 dari WHO mesti pakai resep. Pakai resepnya itu frekuensi, intensity, time and type. Type-nya adalah aerobik. Jadi salah kalau selama ini orang mau memulai properti fisiknya pengen jadi bagus itu dengan olahraga angkat beban. Kan banyak yang gym dan sebagainya, ya kan? Bayar gym mahal-mahal gimana, yang dituju pertama adalah latihan beban. Iya. Enggak, kardio dulu, Nap. Kenapa tuh, Dok? Aerobik gitu. Kan yang bisa meningkatkan kebugaran, tingkat kebugaran supaya kita bisa kerja lebih lama, itu kardio kita. Kardio, ya? Betul. Berapa VO2 max kita, serapan oksigen yang bagus buat kita, berapa kita dapat menghasilkan energi, match kita berapa, metabolic equivalent kita berapa, adalah itu hitung-hitungannya. Tapi kan nantilah kita bisa kapan-kapan. Jadi variasi juga lebih baik nggak usah dulu. Maksudnya? Variasi, misalnya kan setiap hari olahraga gitu atau sepekan 5 kali. Belum. Weightlifting jadi variasi. Enggak, Ini nih agak defensif ya, karena saya lakukan. Bentar. Oke. Jadi 5 frekuensi, intensity, time and type. Kita bicara type-nya dulu. Type yang utama disarankan sama WHO adalah aerobik. Kardio aerobik. Supaya apa? Supaya cardiopulmonary performance-nya bagus, mereka bisa bekerja lebih lama, menghasilkan produk yang lebih lama, menghasilkan amal yang lebih baik gitu ya. Oke, satu ya. Nah, kita frekuensinya disebutkan adalah 5 kali sepekan. Gitu. Jadi dan ada penelitian bahwa orang yang berolahraga sekali seminggu dibandingkan sama orang yang nggak olahraga itu nggak beda signifikan physical property-nya.
Oh ya? Iya, jadi daripada Nabila olahraga seminggu sekali, mending olahraga. Iya, lu diteliti nggak beda kok, ya kan? Daripada olahraga seminggu sekali, mending olahraga. Orang penelitiannya bilang nggak beda kok. Oke, satu, frekuensinya 5 kali seminggu. Waktunya total seminggu itu mesti minimal 150 menit. Berarti kalau dibagi ke 5 kali itu 30 menit. Oke. Itu time. Itu time. Intensitinya mesti intensitas sedang. Intensitas sedang itu memang ada caranya ngukur denyut nadi dan sebagainya. Tapi gampangnya gini deh. Kita berolahraga aerobik itu jalan kaki, senam, jogging, berenang, berlari, bersepeda, kayak gitu, senam-senam yang ada di YouTube. Renang tuh kardio ya? Ya dong. Oke, bego banget sih gue. Astagfirullah. Ya dong. I love swimming. Yes, berarti udah kardio ya. Udah tepat. Swimming. I love swimming. Oke, dah. Berarti ya itu ya. Kardio, intensitasnya sedang. Intensitas sedang itu ketika kita berolahraga kardio, kita mesti nafas kita mesti agak berat. Tapi kita masih bisa ngomong. Gitu. Pakai talk test. Jadi secara sendiri pakai talk test. Nafas kita harus mesti agak berat tapi kita masih bisa ngomong kayak gitu. Kalau nafas masih enteng, gibah masih bisa lanjut lagi olahraga, bener nggak? Oh jangan gibah gitu. Seorang muslim podcast. Seorang muslim saya sambil ngaji, bener nggak? Sambil ngaji sambil zikir maksurat gitu. Zikir maksuratnya bayati kurdinya masih enak gitu. Berarti masih enteng. Gitu. Berarti masih ringan. Sedang betul masih naikin. Entah itu kecepatannya dinaikin. Atau nanjak atau apa dan sebagainya. Contoh kayak gitu. Jadi sampai intensitas sedang. Jadi kita wrap up 5 kali seminggu, intensitasnya sedang, artinya olahraganya sampai nafasnya agak berat tapi masih bisa ngomong. Time-nya 30 menit tiap kali olahraga. Terus tipenya aerobik. Baru kalau itu sudah terbiasa, baru kita boleh nambah dengan olahraga kekuatan. Push up, sit up, back up, squat, angkat beban minimal 2 kali seminggu. Gitu. Itu untuk variasi 5 kali latihan itu, 5 kali workout itu. Additional. Oh my god. Additional. Yeah. Jadi yang 30 menit yang yang kardio full aerobik. Full aerobik dan susah ya. Enggak. Udah langsung mental block lunak. Semua tergantung prioritas, benar nggak? Iya benar. Kalau Gen Z zaman sekarang bisa mabar sampai lebih dari sejam, iya kan? Mestinya mereka bisa dong, benar nggak? Iya. Kalau kita bilang achievement motivationnya, lu mau pinter atau enggak? Enggak, lu mau jadi orang sukses atau enggak? Orang sukses itu kebugarannya tinggi. Lu bisa mabar lebih dari sejam tiap hari, tapi buat olahraga yang 30 menit doang nggak bisa. Jadi tergantung prioritas, benar nggak? Benar dokter. Terima kasih dokter. Dok, tapi alasan mulu ya, banyak alasan emang. Kalau mau sehat yang bener dong Nabil, fokus. Kan saya dihadirkan di sini untuk mematahkan semua alasan. Bener banget dokter. Makasih loh dok. Iya, siap. Udah mencabik-cabik prioritas saya. Itu tapi gini dok, kan untuk yang adat lah kayak aku bilang tadi, teman-teman Gen Z juga yang sudah bekerja itu sulit banget untuk mendapatkan prioritas. Tapi kenyataannya sulit banget di tengah beban kerja yang begitu luar biasa hari ini, sedangkan gaji pas-pasan gitu. Itu kayaknya lebih sulit gitu untuk menemukan waktu. Mungkin ada nggak yang bisa kita lakukan di sela-sela rutinitas luar biasa itu? That's an excuse, Nap. That's an excuse. Dok, beneran. Nih aja deh kita ngomongin teman-teman di Jabodetabek yang tiap hari commuting. Gimana itu mereka hidup? Mereka berangkat dari subuh, terus aku bersyukur banget di Bandung, kerja ditemani. I love you guys gitu. Yang commuting sampai jam 10 malam baru sampai. No, I mean it. That's an excuse. Kamu bisa berolahraga 30 menit sebelum kamu tidur. Bisa. Yang ringan-ringan gitu ya. Aerobik, kardio. Whatever. Kamu bisa dari 1 jam istirahat kamu gitu ya. Kamu skip ngobrolnya gitu. Lu enggak sama teman-teman kamu. 30 menit. Dan kamu
gampang, nggak usah ini jalan naik turun tangga di kantor aja, bener nggak? Lu punya kantor 28 lantai, masa nggak bisa kamu ke tangga darurat naik turun tangga selama 30 menit 2 lantai? Bisa? Bisa dong maksudnya. And that's an exercise, bener nggak? Dan itu olahraga. Kalau ngejar KRL itu olahraga nggak, Dok? Oke. Banyak yang bilang gitu kan, yang nanya ibu-ibu rumah tangga tuh terutama bilang, saya kerjanya banyak di rumah. Itu udah olahraga kali, kan suka kayak gitu kan mereka bilang itu olahraga nggak, Dok? Kalau 5 kali seminggu dan intensitasnya sedang, mau nggak? Iya. Oke, jadi lu ngejar KLL tapi lu nafasnya agak berat, tapi masih bisa ngomong, enggak? Dan itu udah jelas aerobik lah ya, jelas aerobik dan minimal 30 menit. Kamu ngejar KRL 30 menit enggak dong. Nah, gitu. Ya kan? Jadi begitu dap. Jadi harus di-spare waktunya, cuman I mean it, that's an excuse. Bahkan di antara kamu lagi ngantor pun kamu punya tangga darurat yang bisa kamu gunakan untuk naik turun tangga 30 menit dan kamu udah punah kewajiban kamu olahraga saat itu. Benar kan? Ya kan? Kayak gitu. Udah ke checklist. Oke, atau belum dok saya pengen yang menyenangkan, boleh terserah. Kalau yang menyenangkan kan berarti banyak nih, mau kamu ikut komunitas, mau kayak gimana, ya kan. Dan loh gini, dok saya nggak bisa keluar rumah, dok saya nggak bisa keluar rumah, bodoh amat, bener nggak? Kamu bisa putar YouTube, dan di YouTube kamu bisa cari bahkan misalnya olahraga kardio yang tidak membebani sendi, bisa. Olahraga kardio buat orang sibuk, boleh. Bahkan kalau kamu search dengan kata olahraga kardio untuk orang sibuk dan pemalas di Indonesia pasti ada tuh. Itu pasti ada. Nah, sebelum kamu tidur bisa. Contohnya pagi-pagi kan lari pagi nggak bisa karena kerja dan ya nggak masalah. Karena secara penelitian nggak ada beda. Nah, olahraga pagi, siang, sore, malam itu nggak ada beda efeknya buat tubuh asal nggak ganggu jam tidur. Gitu. Begitu. Semoga ini nggak cuman jadi cuap-cuap tidak berarti buat hidupku. Aku berarti buat kita semua. Enggak. Aku sangat merasa aduh dokter, you don't know betapa pemalasnya aku. Aku mau cerita. Lanjut dulu dokter. Ada yang mau aku ceritain. Lanjut. Oke, boleh. Sedikit aja. Itu dari WHO. Ya, dari WHO. Nah, terus mesti ada kearifan lokal dong. Enggak, mesti ada kearifan lokal. Kearifan lokalnya adalah di Indonesia kan diadakan riset kesehatan dasar per 5 tahun. Tahun 2008, 2013, 2018. Hasil risetnya nggak usah saya kasih tau lah ya, tapi rekomendasinya nih dari yang Riskesdas 2018 itu menghasilkan pola hidup cerdik namanya. Cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik yang rajin yang tadi ya pakai rumus WHO tadi. D-nya diet seimbang, yang gampangnya itu pakai makan pakai piringgo ya. Kalau browsing ada tuh isi piringgo, pakai itu aja, itu udah nggak usah mikir, itu udah sesuai dengan diet seimbang. I-nya istirahat cukup. Istirahat bukan tidur ya. Istirahat cukup gitu. Termasuk mager-magernya, termasuk istirahat siang dan sebagainya. Napping. Istirahat cukup, kelola stres. Itu penting. Kearifan lokalnya adalah pola hidup cerdik. Kearifan Indonesianya dulu tuh. Cek sensa teratur, enyahkan asap rokok ya. Pepeje, ini mah kalau kata orang Sundanya ya, wanti-wanti itu. Enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik pakai arahan WHO. Diet seimbang, isi piringku, istirahat cukup, kelola stres. Oke. Kelola stres. Bold tuh, kelola stres. Oke. Dan harusnya itu kelola stres itu harusnya udah habis perkara buat seorang muslim, benar? Lo iya benar nggak? Iya benar. Al-Hadid ayat 22 ya kan bilang kayak gitu. Ma'asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Apapun yang udah terjadi di dunia ini, lu kena musibah, lu kena sakit, itu semuanya udah tertulis. Ya kan? Udah tertulis. Allah itu udah tulisin. Terserah lah, misalnya kamu mau qadariyah mau jabariyah ya, kalau kan kalau ada yang bilang ya tertulis berarti kalau saatnya kena penyakit ya penyakit. Tapi ada juga yang bilang bahwa Allah itu nulisnya nggak satu takdir tuh. Kalau kamu pulang dari sini
begini maka takdirnya akan begini. Kalau kamu makannya nggak sehat maka takdirnya begini. Kalau kamu bercabang. Oke, itu betul kita. Tergantung pilihan kita baik atau enggaknya. Tapi artinya udah tertulis dong. Semua musibah, semua apa yang terjadi itu udah tertulis sebenarnya. Allah yang nulis. Kalau kita nggak suka, berarti kita nggak suka sama tulisan Allah, benar nggak? Nauzubillah min zalik. Nah, yang menarik itu di ayat 23-nya. Apa tuh, Dok? Likai la ta'sau. Oke. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Pengelolaan stres itu buat seorang muslim harusnya udah habis perkara. Kenapa? Al-Hadid ayat 23 mengajarkan kita supaya kita nggak terlalu sedih atas apa yang nggak kita dapat, dan supaya kita nggak terlalu bahagia atas apa yang kita dapat. Yang nggak kita dapat belum tentu itu bukan rezeki kita. Kalau itu udah rezeki kita, lambat laun pasti dapat kita. Yang kita punya itu belum tentu rezeki kita juga, benar nggak? Ya kan? Kalau itu ada rezekinya tetangga, pasti nyampe kok ke tetangga. Daging yang ada di kulkas kita, kalau itu Allah tulis sebagai rezeki tetangga, itu kita akan dipaksa untuk masak daging. Karena gue pengen masak daging nih. Terus tiba-tiba kita ditelepon sama Pak Presiden, bener nggak? Sekeluarga mesti ke Jakarta mau dijadiin menteri loh. Ya kan? Bener nggak? Itu daging semur mesti diapain? Ya kasih ke tetangga, bener nggak? Iya kan? Nah, itu emang dari awal daging itu udah rezeki tetangga. Rezeki tetangga bukan daging, tapi semur. Kalau Allah udah catetin rezeki tetangga semur, berarti Allah bahkan bikin kita masak dulu dan kasih ke tetangga. Jadi supaya kita nggak terlalu sedih atas apa yang kita dapat, dan supaya kita nggak terlalu bahagia atas apa yang kita dapat. Kita dapat sesuatu, punya sesuatu, nggak usah terlalu bahagia gitu, karena belum tentu semua rezeki kita. Kita nggak dapat sesuatu, belum tentu itu bukan rezeki kita. Nggak usah sedih dulu, siapa tuh itu emang rezeki kita dan lambat laun kita dapat itu gitu. Harusnya habis perkara ya kalau stres. Dok, gitu. Aku mau, ini pertanyaan sangat personal tapi aku pengen teman-teman dengar. Oke, apa-apa. Ini pengalaman aku tadi yang soal diabetes mellitus. Oke, sip. Aku dokter bilang apa tadi istilahnya, bisa di revenge, bisa di reversible. Yeah. Bisa reversible, bisa sembuh gitu ya, Dok ya. Yeah, karena selama ini yang kita pahami kalau diabetes tuh gak bisa, seumur hidup akan menjadi orang penyandang diabetes gitu ya, Dok ya. Nah, aku tuh, Dok, pernah sangat sehat di rentang waktu bener-bener sehat, bugar banget. Seriously, aku nggak bohong. Percayalah Nandi, aku pernah sangat sehat, beneran nggak bohong. Di tahun 2022 sampai 2023. Jadi emang ada sesuatu yang terjadi ya. Maaf ya, Dok, aku tidak menjadi muslimah yang baik. Aku agak stres gitu terjadi di 2023. Something happened back then. Jadi di era 2022 ketika aku pertama kali kena osteoartritis, ini benar-benar konsultasi. Terima kasih Kodit. 2022 ketika aku kena osteoartritis, itu sakit banget kan, Dok. Jadi aku ngerasa enggak, I need to do something. Aku benar-benar berusaha. Aku diet catering sehat. Padahal gajiku pas-pasan. Luar biasa aku, Masya Allah. Aku diet catering sehat. Berat badanku turun banget, Dok. Fisikku merasa sangat ringan, dan aku olahraga juga. Ya olahraga yang bisa dilakuin dengan kaki osteoartritis. Sehat banget, bagus. Terus ekspektasi aku ini dong. Waktu itu juga HbA1c aku tuh di atas 10. Ekspektasi aku gula darahnya menurun dong. Terus ekspektasi aku yang paling pengen banget, aku nggak pengen minum obat seumur hidup. Aku kayak gitu. Oke, jadi aku hidup sehat lah, makan benar-benar dijaga sama catering, olahraga YouTube. Terus aku cek gula darah aku masih aja tinggi. Aku nangis. Terus belum selesai. Terus aku bete kan. Terus ya udah kalau gitu, kalau ternyata emang harus minum obat terus, udah bye olahraga, bye makan sehat. Gue yang penting minum manis, makan manis, yang penting minum obat. Selesai gitu. Itu tuh patah hati, Dok, kecewa. Aku memang percaya, aku baca jurnal dan segala macam, konsultasi sama dokter internis aku, gimana baiknya gitu. Aku juga yakin kalau aku bisa kok tidak menjadi penyandang diabetes umur hidup gitu. Tapi ternyata pas dicek gula darah aku, ketika benar-benar berat badan aku sudah sangat rendah, sudah sangat terkontrol, makan aku bagus, olahraga aku baik, terus gula darah aku masih tertinggi ketika aku tidak minum obat. Bete luar biasa. Baik. Pertama, aku juga bukan muslim yang baik.
Satu ya, oke, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya, oke. Aku juga disclaimer. Jadi We are trying to we are trying to be. Oke. Disclaimer dulu. Jadi aku berbicara seperti ini karena aku sadar betul bahwa ketika ada satu ayat dakwah kan enggak. Bener Aku dong. belum tentu muslim yang baik juga. Oke, satu. Oke. Jadi oke. Nah, betul. Paradigma terbaru adalah diabetes itu sampai pada titik tertentu itu reversible. Itu sampai reversible. Nah, meskipun sampai titik tertentu ketika tubuh kita rusaknya itu dikatakanlah kan gulanya tinggi di dalam darah. Yang dimaksud reversible itu gini. Teori yang mengatakan bahwa kebanyakan di dalam rumah, gula yang di luar susah dimasukin, di rumah udah kebanyakan. Nah, sehingga dibilang reversible kalau yang di rumah gulanya itu dipakai aktivitas fisik, olahraga dan sebagainya, maka yang di luar bisa masuk. Nah, pada satu titik tertentu pintunya yang udah rusak, nah gitu. Pada satu titik tertentu pintunya udah rusak, sehingga nggak bisa tuh gula di luar dimasukin, meskipun di dalam rumah udah ada ruang, benar nggak? Jadi tetap aja di pembuluh darah tuh nggak masuk sel karena pintunya yang udah rusak. Begitu. Itu yang mungkin terjadi. But is that irreversible? Apakah bakal kayak gitu terus? Enggak juga. Kan bisa masuk lewat jendela, masuk lewat ini baru gitu. Salah satunya olahraga itu bisa membuat yang awalnya selnya tidak sensitif untuk bisa buka pintu menjadi sensitif. Mungkin yang Nabila lakukan belum cukup lama untuk bikin pintunya. Setengah 6 bulan. Kurang lebih. Oh ya pantas. Kurang ya? Harus terus ya? Belum cukup lama untuk membuat pintunya yang pundung itu kembali pulih gitu ya. Pulih, betul. Belum cukup lama. Bisa jadi seperti itu. Nah, kadang-kadang kita kan berasumsi bener nggak? Ya kalau gitu, padahal kita belum sabar sedikit lagi. Bahkan bisa jadi emang takdir kita memang bisa reversible sebelumnya. Mau dong. Begitu. Siapa yang minum obat dong? Ya makanya gini. Sesuai dengan yang tadi ya, karena kita nggak tahu nih kita itu udah irreversible atau masih reversible. Bisa jadi sebenarnya masih reversible, tapi itu sesuatu yang mesti kalau Nabila mesti mencapainya dalam 3 tahun. Benar nggak? Sedangkan Nabila 2 tahun 11 bulan menyerah. Gimana? Kan takdir reversiblenya di 3 tahun. Tapi Nabila menyerahnya 6 bulan udah nyerah. Nah contoh. Jadi bisa jadi loh Nab, sebenarnya reversiblenya itu ada di 9 bulan, tapi Nabila udah nyerah di 6 bulan. Gitu. Sayang banget ya catering saat itu ya mahal udah mahal. Ya nggak apa-apa, kan tinggal dimulai lagi aja, lo nggak? Lo iya betul kan? Oke, begitu. Oke gitu ya dok ya. Jadi it's not too late for me to try again. Never too late. Jadi bisa. Oh bisa, Firaun aja nyaris masuk surga, bener nggak? Lo iya kan? Meskipun sanadnya doif ya, yang waktu Firaun itu dicekokin tanah sama Jibril, nggak? Meskipun sanadnya doif, tapi kan Firaun tuh nyaris masuk surga. Kalau pertobatannya berhasil tuh harus sayang surga. Banget ya? Harus surga tuh. Sayang banget, kenapa nggak tobatnya dari ketika ngejar-ngejar, bener nggak? Kenapa mesti tobatnya ketika udah di dasar, udah air di mana-mana kan, gitu, bener nggak? Nggak ada waktunya, kurang. Iya benar. Kalau waktunya cukup aja, kan ngampunin dosa semuanya, bener nggak? Iya benar. Never be too late. Firaun aja nyaris masuk surga kok, gitu. Dok, emang saya ada umur? Lah kan umur belum tahu, bener nggak? Iya. Anggap aja kita bakal panjang umur, ya udah kita berusaha aja. Never be too late. Oke dok, I will try again. Bismillah. Semoga ya aku kembali bersemangat. Enak banget waktu itu. Enak banget hidup saya. Enak banget hidup bugar. Oke. Nah sekarang kan gini, even misalnya Nabila nggak achieve HbA1c yang baik, enggak? Tapi what do you achieve? Productivity? Yes. That's it. Is that something? It's a lot of things. It's more than something. So that's the good thing, right? Yeah. I remember the good things. Kayak bisa makan kue sepuasnya, makan coklat Dubai sepuasnya. Dokter, makasih dokter. Mungkin ada terakhir dari dokter untuk teman-teman remaja jompo di luar sana yang ingin kembali kepada
jalan kebenaran seperti aku, gimana dok? Gini, yang pertama ya tadi ya, bahwa yang dinilai dari kita adalah amal kita. Yang dinilai dari kita adalah amal kita. Kalau kita sibuk dengan mikirin kita jompo atau enggak, kapan kita mikirin amal kita? Jadi mestinya kita mengusahakan supaya kita nggak perlu lagi mikirin tubuh kita jompo atau enggak. Kita usahain tuh olahraga dan sebagainya, pola hidup cerdik kalau di Indonesia kayak gitu. Karena yang harus kita pikirin adalah amal kita. Produk apa yang harus kita hadirkan di dunia, buat orang lain kita mesti manfaat apa, buat bangsa dan negara kita mesti manfaat apa, buat keluarga kita mesti manfaat apa. Kita mesti beralih ke arah situ gitu. Yang pertama. Yang kedua, jangan pernah percaya sama slogan YOLO ya. Oh my god, I hate that kind of slogan. Kita nggak YOLO. Yes. We live not only once. Kita hidup 2 kali. Kita mati juga 2 kali. Al-Baqarah 28, kaifa takfuruna billah. Gimana mungkin kamu ingkar sama Allah? Wa kuntum amwata, padahal dulu kita mati. Fa ahyakum, dulu kita mati pertama nih, dulu kita mati. Fa ahyakum, terus kita dihidupin sekarang. Summa yumitukum, terus nanti kita bakal dimatiin lagi. Summa yuhyikum, nanti kita bakal dihidupin lagi. Enggak. Summa ilahi turja'un, abis itu Allah bilang kamu akan dikembalikan kepada Allah. Itu representasi dari hidup kita yang nanti itu bakal kekal, benar enggak? Tempat kita mau di mana? Sedangkan tempat kita nanti itu sangat tergantung dari hidup kita. Yang pertama, yang jasadnya punya keterbatasan mungkin cuma 60-70 tahun. Kalau 60-70 tahun itu kita sakit-sakitan, mungkin usia produktif kita untuk beramal bukan 60-70 tahun. Belum dipotong tidur, belum dipotong apa. Belum lagi kalau kita nggak bugar. Jadi kesempatan kita beramal yang menentukan hidup kita yang abadi itu nanti tempatnya di mana, itu bisa jadi nggak seluruh usia kita. Makin kita banyak sakit-sakitan, makin pendek usia produktif kita, dan makin peluang kita untuk surga itu makin jauh. Semangat Nabila, semangat teman-teman, semangat Nandi. Semangat ngingetin aku terus ya. Iya. Semangat. Terima kasih dokter. Oke, sama-sama. Juga kalau kayak dokter, it means the world to me. Insyaallah, mudah-mudahan for me too. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter yang udah membawa sekeluarga ke sini yang sangat luar biasa seru. Insyaallah. Insyaallah kita ketemu lagi ya dok. Siap, dengan senang hati. Kesini lagi ya. Boleh, insyaallah. Ngobrol lagi, konsultasi lagi. Siap, secara dengan gratis. senang hati. Terima kasih dokter, terima kasih teman-teman yang udah dengerin. Insyaallah kita ketemu lagi di bincang selanjutnya. Nabila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.